Halo, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2 jurusan manajemen. Dengan ini, saya akan mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Baik, di sini saya memilih menganalisis tentang pengolahan susu. Nah, industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang. Untuk dapat produktif dan mempunyai nilai tambah pada suatu produk, maka efisiensi sangat diperlukan. Salah satu industri yang mempunyai peluang yang cukup baik adalah industri pengolahan susu. Mengingat susu adalah salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh kelompok usia. Selain itu, banyak produk dapat dibuat dari susu menjadi seperti makanan, minuman, keju, mentega, yogurt, dan lain-lain. Dari sisi manfaat, susu mempunyai manfaat yang sangat besar, terutama bagi anak-anak. Dengan minum 2 gelas susu setiap hari secara teratur setiap hari akan mengurangi resiko keropos tulang di usia senja. Pengembangan industri pengolahan susu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Untuk kelompok industri pengolahan susu dibagi menjadi 2, yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah yaitu 1. Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri. Kedua, peningkatan mutu pakan ternak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar. Ketiga, meningkatkan populasi ternak sapi. Keempat, meningkatkan kepemilikan sapi oleh peternak dari 2-5 sapi atau peternak menjadi 10 sapi atau peternak. Kelima, meningkatkan produktivitas ternak sapi dari 8 sampai 12 liter per ekor atau per hari menjadi 20 liter per ekor atau per hari. Keenam, peningkatan kualitas susu segar melalui bantuan keterampilan cara perah, bantuan peralatan atau cooling unit, dan penerapan Good Farming Practice atau GFP, serta Good Handling Practice atau GHP. Ketujuh, peningkatan kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternakan sapi perah dan koperasi. Kedelapan, meningkatkan daya saing industri pengolahan susu melalui harmonisasi tarif bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku. Kesembilan, meningkatkan kompetisi SDM khususnya dalam keterampilan teknis dan teknologis pakan ternak dan usaha peternakan. Kesepuluh, pengembangan industri pemersinan pengolahan susu. Ke-11, pengembangan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul. Ke-12, meningkatkan konsumsi susu nasional. Jangka panjang yaitu yang pertama meningkatkan populasi ternak sapi, kedua meningkatkan kepemilikan sapi oleh peternak dari 2-5 sapi atau peternak menjadi di atas 10 sapi atau peternak. Ketiga, meningkatkan produktivitas ternak sapi dari 8-12 liter per ekor atau per hari menjadi di atas 20 liter per ekor atau per hari. Keempat, meningkatkan penguasaan teknologi dalam upaya meningkatkan mutu susu olahan. Kelima, meningkatkan diverifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi di pasar dunia atau ekspor. Keenam, meningkatkan kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diverifikasi produk. Hasil kajian Priyanti dan Saptati 2009 dalam dampak harga susu dalam negeri di tingkat peternak, dengan mengambil kasus koperasi peternak sapi Bandung Utara di Jawa Barat, mengungkapkan bahwa kenaikan harga susu di pasar internasional juga menyebabkan naiknya harga susu segar di tingkat peternak. Harga susu dunia meningkat sangat tajam pada periode 2006 sampai 2007 mencapai 74%. Di dalam negeri, hal tersebut direspon dengan kenaikan harga susu di tingkat peternakan yang hanya mencapai 22%. Dihitung atas dasar harga full cream milk powder atau susu bubuk setara dengan 8 kilo susu segar. Maka, rata-rata harga susu segar di tingkat peternakan baru mencapai 62% dibandingkan
dengan harga susu impor setara susu segar. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga susu dalam negeri sangat kompetitif dibandingkan dengan harga susu dunia. Selanjutnya dikemukakan bahwa elastisitas harga penawaran susu segar dengan harga konsentrat di tingkat peternakan masing-masing cukup tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa harga susu segar ternyata juga diimbangi dengan kenaikan harga konsentrat sehingga perlu upaya substitusi komponen bahkan penyusunan konsentrat Saat ini, produksi susu di Indonesia masih sangat rendah. Jumlah peternak susu sekitar 118,75 ribu peternak. Populasi sapi perah mengalami peningkatan dari 361 ribu ekor meningkat menjadi 484 ribu ekor, meningkat sebesar 8,32% per tahunnya. Sejalan dengan peningkatan populasi, produksi juga meningkat dari 536 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 608 ribu ton pada tahun 2009, meningkat sebesar 5,5% per tahunnya. Tingkat produksi tersebut ternyata belum mampu memenuhi seluruh permintaan konsumen di dalam negeri. Padahal rata-rata konsumsi susu per kapita di Indonesia masih sangat kecil, hanya sebesar 3,27% pada tahun 2009. Produksi perharinya 1,4 juta liter. Pada tahun 2009, besarnya total permintaan susu sebesar 2.726,6 ribu ton. Sementara yang dapat dipenuhi dari penyediaan susu dalam negeri sebesar 685,2 ribu ton atau 25,11% dan 2.043,4 ribu ton atau 74,89% harus diimpor. Dengan demikian, Indonesia pada saat ini berstatus net importer dan 97% produksi susu segar di Indonesia dari Pulau Jawa. Indonesia secara geografis amat luas. Indonesia memiliki industri strategis untuk dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi mandiri. Industri susu di Indonesia mempunyai struktur yang lengkap mulai dari peternak, pabrik pakan hingga pengolahan susu. Akan tetapi, penyebaran jumlah penduduk di Indonesia tidak merata. Penumpukan jumlah penduduk terjadi di Pulau Jawa. Nah, produksi susu dalam negeri sebagian besar masih tergantung dari peternakan sapi perah rakyat, yaitu sebesar 90% dari produksi susu dihasilkan dari peternakan rakyat. Selain itu, kualitas susu berdasarkan jumlah mikroba susu secara umum masih belum mampu mencapai standar mutu. Kebijakan meningkatkan produksi susu nasional bukan hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, melainkan juga peningkatan kesejahteraan peternak, kebangkitan ekonomi pedesaan, pengembangan industri minuman, dan menekan pengangguran, terutama di pedesaan. Industri pengolahan susu di Indonesia mempunyai peluang yang sangat baik, dilihat dari nilai investasi para investor tahun 2009. BKPM menerbitkan izin usaha tetap dan izin prinsip untuk 8 perusahaan susu. Total investasi mencapai 56,757 juta US$ dan atau 10,2 triliun. 8 perusahaan susu terbesar di Indonesia antara lain PT Ajinomoto, Salpis Beverage Indonesia, PT Frisian Plague Indonesia, PT Puri Purnama Delodie, PT Cisarua Mountain Dairy, PT Sari Husada, PT Danone Indonesia, dan PT Indolacto. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi beragam jenis susu, mulai susu sapi segar, yogurt, jelly pudding, pasteurized milk, acidic milk, susu kental manis, susu steril, hingga susu bubuk. Industri pengolahan susu di Indonesia akan tumbuh sebesar 10% per tahun. Mengingat pertumbuhannya, industri makanan dan minuman yang menggunakan susu sebagai bahan bakunya. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan merupakan peluang baru perusahaan minuman susu olahan untuk menciptakan variasi produk susu olahan. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya,
Konsumsi susu per kapita di Indonesia saat ini hanya 10,5 kilo per kapita per tahun, sedangkan di negara ASEAN mencapai 28 kilo per kapita per tahun. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi susu segar sekitar 18% dari total konsumsi susu. Sementara 82% merupakan konsumsi susu bubuk, sedangkan untuk industri pengolahan susu atau IPS masih sangat tergantung dengan bahan baku dari impor yang mencapai 70%. Konsumsi susu di Indonesia sebesar 11,9 liter per kapita per tahun masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Misalnya India sebesar 42,8 liter per kapita per tahun, Malaysia 22,1 liter per kapita per tahun, Thailand 31,7 per kapita per tahun, dan Vietnam 12,1 liter per kapita atau per tahun. Saat ini, produksi susu di Indonesia hanya dapat memenuhi 25% sampai 30% dari permintaan susu nasional, sehingga sisanya harus diimpor dari beberapa negara, seperti New Zealand, yang merupakan negara pengekspor susu terbesar di dunia. New Zealand mengekspor 70% dari total impor susu di Indonesia, sisanya yang 30% diimpor dari Australia dan Filipina. Kondisi ini sangat membuat Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Dari konsumsi sebesar 11,9 liter per kapita per tahun tersebut, konsumsi susu cair yang dikonsumsi masyarakat Indonesia hanya 18% saja. Konsumsi susu cair di Indonesia sangat rendah apabila dibandingkan dengan India yang 98%, Thailand 88%, Cina 76,5%, padahal susu cair lebih baik daripada susu baik karena kandungan gizinya lebih banyak. Nah, Perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA mulai menebar ancaman bagi industri susu di Indonesia. Dengan adanya pers tersebut, maka tarif biaya masuk produk susu antar negara ASEAN dan China menjadi 0%. Fasilitas ACFTA itu dipastikan akan membuat produsen susu asing berbondong-bondong masuk ke pasar Indonesia. Selain karena fasilitas biaya masuk 0%, kondisi itu juga dipicu masih rendahnya kapasitas produksi susu di Indonesia. Dengan fasilitas ACFTA, harga susu impor lebih murah daripada susu nasional. Saat ini harga susu nasional Rp3.600 per liter, sedangkan harga susu impor Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter. Selain tingginya harga susu nasional, produsen susu olahan terpaksa harus mengimpor bahan baku susu. Karena kualitas susu nasional belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Buruknya kualitas susu di tingkat peternakan sapi perah menyebabkan 70% bahan baku industri susu dalam negeri seperti whey protein, concrete, laktose, skim milk powder, buttermilk powder masih harus diimpor. Dari sisi peluang, Indonesia secara geografis amat luas. Indonesia memiliki industri strategis untuk dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi mandiri. Industri susu di Indonesia mempunyai struktur yang lengkap mulai dari peternak, pabrik pakan hingga pengolahan susu. Akan tetapi hal tersebut harus diimbangi pula dengan produktivitas serta kualitas dari susu sebagai bahan baku. Untuk dapat meningkatkan perlunya adanya program pembinaan terhadap para petani susu sapi, karena 90% dari produksi susu sapi dihasilkan dari para petani. Nah, selanjutnya menganalisis secara detail industri tersebut yang dikaitkan dengan karakteristik 4I. Yang pertama, isu atau persoalan pokok. Pengembangan industri pengolahan susu di Indonesia masih sangat rendah. Produksi susu dalam negeri sebagian besar masih tergantung dari peternakan sapi perah rakyat, yaitu sebesar 90% dari produksi susu dihasilkan dari peternakan rakyat. Selain itu, kualitas susu berdasarkan jumlah mikroba susu secara umum masih belum mampu mencapai standar mutu. Kebijakan meningkatkan produksi susu nasional bukan hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, melainkan juga peningkatan kesejahteraan peternak, kebangkitan ekonomi pedesaan, pengembangan industri minuman, dan menekan pengangguran, terutama di pedesaan. Yang kedua, interest atau kepentingan. Dari sisi peluang Indonesia, secara geografis amat luas, Indonesia memiliki industri strategis untuk dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi mandiri.
industri susu di Indonesia mempunyai struktur yang lengkap mulai dari peternak, pabrik pakan hingga pengolahan susu. Akan tetapi, hal tersebut harus diimbangi pula dengan produktivitas serta kualitas dari susu sebagai bahan baku. Untuk dapat meningkatkannya, perlu adanya program pembinaan terhadap para petani susu sapi, karena 90% dari produksi susu sapi dihasilkan dari para petani. Yang ketiga, institusi. Institusi yang berkaitan dengan persoalan yang saya atasi melalui institusi seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang keempat, informasi. Informasi ini adalah proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang. Untuk dapat produktif dan mempunyai nilai tambah pada suatu produk, maka efisiensi sangat diperlukan. Salah satu industri yang mempunyai peluang yang cukup baik adalah industri pengolahan susu. Mengingat susu adalah salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh kelompok usia. Selain itu, banyak produk yang dapat dibuat dari susu seperti makanan, minuman, keju, mentega, yogurt, dan lain-lain. Dari sisi manfaat, susu mempunyai manfaat yang sangat besar terutama bagi anak-anak. Dengan minum 2 gelas susu setiap hari secara teratur setiap hari akan mengurangi risiko keropos tulang di usia senja. Baik, sekian hasil dari tugas ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.